Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita lanjutkan pembahasan kita pada praktikum botani, yaitu pembahasan pada acara 8. Jadi judul dari acara 8 ini adalah struktur bunga Dicotyledoniae. Dan tujuan dari dilakukannya praktikum ini yaitu agar mahasiswa dapat melakukan pencirian terhadap struktur bunga Dicotyledoniae. Ada 3 bahan utama yang akan diamati, yaitu bunga turi, yang dimana nama ilmiahnya ada Sesbania glandiflora. Kemudian yang kedua adalah bunga pepaya atau carica pepaya. Kemudian bunga terung dengan nama ilmiah Solanum melongena. Dan sebelum masuk pada pembahasan struktur bunga Dicotyledoniae dan membahas ketiga bahan tersebut, ada beberapa hal yang perlu dipahami terlebih dahulu. Sebagai pendahuluan, kita harus mengetahui apa maksud dari tumbuhan dikotil atau Dicotyledoniae ini. Jadi tumbuhan dikotil ini merupakan tumbuhan berbunga yang mempunyai biji berkeping 2. Pada tumbuhan dikotil, bijinya dilindungi oleh daun buah atau disebut dengan karpel. Tumbuhan yang tergolong tumbuhan dikotil memiliki sepasang daun lembaga atau kotiledon. Nah, selanjutnya juga perlu dipahami mengenai diagram bunga. Nah, mengenai diagram bunga ini adalah gambaran proyeksi pada bidang datar Dari semua bagian bunga yang dipotong melintang, pada diagram itu tergambar penapang melintang, daun-daun kelopak, tajuk bunga, benang sari, dan putih. Juga bagian-bagian lain yang masih ada selain keempat bagian utama tersebut. Jadi dalam membuat diagram bunga, perlu diperhatikan letak bunga pada tumbuhan, kemudian bagian-bagian bunga, jumlah, bentuk, kedudukan bunga itu sendiri. Pembuatannya sendiri dapat secara empirik, yaitu keadaan sesungguhnya, atau teoritik, keadaan seharusnya. Nah, hal-hal atau diagram bunga utama yang perlu diketahui ada 4. Yang pertama, ini adalah bentuk dari diagram bunga kaliks atau kelopak bunga, atau juga disebut dengan sepal, yang merupakan perhiasan bunga yang terletak pada lingkaran terluar. Jadi pada bunga sesungguhnya, ini atau tanda atau yang saya tunjukkan ini adalah merupakan kelopak bunga atau sepal. Nah, gambar diagram bunga kedua, ini adalah gambar diagram bunga yang melambangkan korolanya atau mahkota bunga. Nah, mahkota bunga ini merupakan salah satu dari perhiasan bunga, dan kelopak bunga ini selain disebut helai mahkota bunga, juga disebut sebagai petal. Ini adalah kenampakan dari mahkota bunga pada gambar bunga sungguhnya. Nah, untuk androecium, jadi androecium itu dilambangkan dengan diagram bunga ini. Androecium ini merupakan alat kelamin jantan, jadi tersusun dari benang sari atau stamen. Nah, ini adalah benang sari. Dan selanjutnya adalah gynosium. Gynosium ini merupakan alat kelamin betina, tersusun dari 1 atau lebih putik. Dan ini adalah putiknya. Nah, selanjutnya mengenai rumus bunga. Jadi rumus bunga adalah rumus yang berupa lambang-lambang menjelaskan tentang sifat-sifat bunga bertalian dengan simetri, jenis kelamin, huruf-huruf yang merupakan singkatan dari bagian-bagiannya, sedangkan angka yang menyatakan jumlah masing-masing bagian bunga. Jadi nanti rumusnya itu terdiri dari lambang, kemudian huruf, dan angka. Dan rumus bunga ini dapat memberikan gambaran mengenai berbagai sifat bunga beserta bagian-bagiannya.
Sehingga nanti pada saat penyusunan, kita harus menyusunnya dengan berhati-hati dan sesuai dengan variasi individunya. Nah, hal-hal yang harus diketahui dari rumus bunga ini yang sangat penting adalah pertama, mengenai pelambangannya. Yang pertama, pelambangan simetri bunganya. Ada dua jenis simetri bunga, yaitu simetri tunggal atau zigomorf, yang dimana zigomorf ini maksudnya simetri yang berbentuk cermin. Nanti dilambangkan dengan tanda panah ke atas. Seperti ini. Nah, jenis simetri kedua yaitu simetri banyak atau aktinomorf. Jadi, simetri ini berbentuk seperti bintang atau simetrinya radial. Dilambangkan dengan lambang bintang seperti yang saya tunjukkan ini. Selanjutnya jenis kelamin. Ada 3 jenis kelamin pada bunga, yaitu kelamin jantan yang dilambangkan seperti lambang ini, kemudian betina seperti lambang yang saya tunjukkan ini, dan hemaprodit atau banci. Lambangnya bisa dilambangkan seperti gambar ini atau seperti gambar ini. Nah, selanjutnya adalah pelambangan dari kelopak atau kaliks. Jadi pada rumus bunga ini, kelopak dinyatakan dengan huruf kapital K. Diambil dari awalan kata kelopak. Selanjutnya mahkota atau tajuk atau disebut dengan corolla. Dinyatakan dengan huruf kapital C, yang dimana huruf kapital C ini diambil dari awal kata corolla. Nah, kemudian tenda bunga atau perigonium, ini jika kaliks dan corollanya tidak dapat dibedakan, sehingga dinyatakan dengan huruf P kapital, yang dimana P kapital ini diambil dari awalan kata perigonium. Selanjutnya adalah benang sari atau androecium. Dinyatakan dengan huruf A, yang A kapital, yang dimana A kapital ini diambil dari awalan kata androecium. Selanjutnya putik atau ginaecium dinyatakan dengan huruf G kapital, yang dimana huruf G kapital ini diambil dari awalan kata gymnasium. Dan selanjutnya ada epikaliks atau kelopak tambahan jika ada, dan dilambangkan dengan huruf E kapital. Nah, rumus bunga dari kanan ke kiri ditulis, yaitu yang pertama, kita tulis simetri bunganya, kemudian selanjutnya kelamin bunga, kemudian kelopak, dengan kurung jumlah dan susunan daun kelopak, kemudian mahkota, jumlah dan susunan daun mahkota, kemudian benang sari, jumlah benang sarinya, kemudian putik, yaitu jumlah putiknya. Nah, kita lanjut pada slide berikutnya, yang dimana di sini nanti akan saya bahas masing-masing dari bahan-bahannya gitu ya. Nah, pada slide selanjutnya ini preparat pertamanya adalah bunga turi gitu. Nah, bunga turi ini nama ilmiahnya Sesbania glandiflora, yang dimana klasifikasinya adalah pertama, divisionya adalah spermatophyta, kemudian klasisnya adalah Dicotyledoniae, ordonya adalah Rosales, familianya adalah Fabaceae, kemudian genusnya adalah Sesbania, dan spesiesnya adalah Sesbania glandiflora. Jadi ada 2 gambar asli dari bunga turi atau bunga sesungguhnya. Ini adalah bunga turi merah, dan ini adalah gambar bunga turi potongan membujur gitu ya. Nah, dan pada sebelah kirinya ini terdapat 3 gambar ilustrasi dari bunga turi supaya lebih mudah gitu untuk menunjukkan bagian-bagian dari bunga turi ini. Jadi yang pertama, ilustrasi gambar pertama ini adalah bunga utuhnya, yang dimana angka 1 ini menunjukkan tangkai bunganya.
kemudian angka 2 ini adalah kaliks, dan 3 ini adalah korolanya atau mahkota bunganya. Nah, ilustrasi bunga, gambar bunga B ini adalah potongan membujur dari bunga turi, yang dimana ini, yang saya tunjukkan ini adalah pistilum, yang dimana pistilum ini terbagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama A adalah stigma, kedua ini adalah tilusnya, dan di sini adalah ovarium dan ovulumnya. Kemudian bagian kedua, sini terdapat stamen atau kelamin jantannya, dan di mana kelamin jantan atau stamen atau benang sarinya ini ada 2 bagian. Yang pertama adalah antera, yang kedua ini yang saya tunjukkan adalah filamennya. Nah, korola ini juga terbagi menjadi beberapa bagian gitu. Diilustrasikan dengan gambar C, bagian-bagian korola. Jadi korola yang pertama ini adalah yang disebut dengan pexilum, kemudian yang ini adalah alai, dan yang bagian ketiga ini adalah karinanya. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kita menggambar diagram bunga dari bunga turi ini. Jadi, pada saat menggambar diagram bunga turi ini, saya mengambil 2 gambar sebagai dasar saya menggambar diagram bunga, supaya lebih mudah ya. Jadi nanti, pertama yang harus kita lakukan adalah menggambar diagram bunga dari kaliksnya. Ini adalah diagram bunga kaliks. Kita gambar di bagian terluarnya. Kita hitung berapa jumlah kaliksnya. Ternyata jumlah kaliksnya adalah ada 5. Dan kaliksnya ini tersambung gitu, tidak terpisah satu dengan lainnya, tapi dia saling menyambung. Sehingga diagram bunga dari kaliksnya ini saling menyambung dan digambar ada 5. Ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Di bagian dalam, selanjutnya yang digambar adalah bagian diagram bunga dari korolanya. Kita perhatikan seperti apa gambar diagram bunga korola. Oh, ternyata bentuknya seperti ini. Ada berapa jumlahnya? Oh, ternyata korola dari bunga turi ini jumlahnya ada 5. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Dan korolanya ini tidak saling menyambung satu sama lain. Ternyata terpisah-pisah. Jadi digambarlah diagram bunga korola yang tidak saling berkaitan satu dengan lainnya. Yang berjumlah 5, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya adalah tahap mengamati apakah bunga ini termasuk bunga hemaprodit atau bunga jantan atau bunga betina saja gitu. Ternyata bunga turi ini adalah bunga hemaprodit. Jadi terdapat alat kelamin jantan dan ada alat kelamin betina. Jadi alat kelamin jantan atau dilambangkan dengan gambar diagram bunga androecium seperti yang saya tunjukkan ini, kita lihat ada berapa jumlahnya. Oh, ternyata ada 9 jumlah benang sari atau stamen yang saling berkaitan atau fuse stamen, dan ada 1 jumlah stamen atau benang sari yang bebas atau free stamen. Jadi digambarkan ada 1 stamen yang tidak saling berkaitan dan ada 9 jumlah stamen yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Dan ternyata di sini terlihat hanya ada 1 putik. Jadi digambarkan 1 putik. Nah, dari sini kita bisa merumuskan bunganya. Selanjutnya yang kita lakukan adalah merumuskan
rumus bunga dari bunga turi ini. Jadi yang pertama kita harus menulis simetri dari bunga turi ini. Kita amati bagaimana simetri dari bunga ini. Oh, ternyata bunga ini jika dibagi menjadi dua, dia ini bentuk simetrinya adalah zigomorf, yang dimana simetri ini berbentuk cermin. Sebelah kiri dan sebelah kanan bentuknya sama gitu, atau cermin jika dibagi dua. Sehingga ditulislah lambang tanda panah ke atas. Selanjutnya jenis kelamin dari bunga ini. Oh, ternyata kelaminnya ini yaitu hemafrodit. Ada kelamin betina dan ada kelamin jantannya. Bisa digambarkan seperti ini atau bisa digambarkan seperti ini. Selanjutnya kita tulis huruf K kapital yang menunjukkan lambang dari kaliksnya, dan kita tulis gitu. Dalam kurung berapa jumlah kaliks dari bunga turi? Ternyata kaliksnya jumlahnya ada 5. Jadi kita tulis ada 5 kaliks. Kita tulis C kapital yang melambangkan dari bagian bunga korolanya, dan kita hitung berapa jumlah korolanya. Ternyata korolanya ada 5. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita tulis korolanya ada 5. Kemudian androeciumnya. Androeciumnya atau kelamin jantannya ada berapa? Ternyata ada 1 pristamen atau 1 benang sari yang bebas dan 9 benang sari yang saling berkaitan. Jadi ada 10 androecium. Kemudian gynosiumnya ada berapa? Oh, ternyata gynosiumnya hanya ada 1. Jadi ditulislah hanya 1 gynosiumnya. Jadi bagian-bagian penyusun bunga turi itu antara lain tadi kan ada 1 pexilum, ada 2 alae dan 2 carina. Bunga ini adalah termasuk bunga zigomorf, hermaprodit, kaliks terdiri dari 5 sepala yang fusi atau saling bersambungan, korola terdiri dari 5 petala dengan nama yang khusus, kemudian androecium tersusun atas 10 stamen, 9 yang berlekatan atau fusi, dan 1 yang bebas. Dan gynosium terdiri dari 1 carpella yang terletak superior. Ini terletak superior. Selanjutnya preparat kedua, yakni bunga pepaya atau sarisa pepaya. Jadi klasifikasinya, divisionya adalah spermatophyta, kemudian klasisnya Dicotyledoniae, ordonya adalah Parietales, kemudian pemilihnya ada Sarisaceae, genusnya adalah Sarisa, dan spesiesnya adalah Sarisa papaya. Nah, ternyata bunga pepaya ini ada 3 jenis, yakni bunga jantan, ilustrasinya yaitu gambar A, kemudian yang kedua adalah bunga betina, dan yang ketiga adalah bunga hemafrodit atau banci. Nah, struktur bunganya yang pertama di sini pada bunga hemafrodit ditunjukkan ternyata angka 1 ini adalah korolanya, kemudian angka 2 ini adalah pistilumnya, kemudian angka 3 ini adalah stamennya, angka 4 ini adalah kaliksnya, dan angka 5 ini adalah pedicelusnya. Nah, karena ada 3 jenis bunga pada bunga pepaya, berarti ada 3 diagram bunga yang harus kita buat, dan ada 3 rumus bunga juga yang harus kita buat. Nah, pertama, diagram bunga jantan. Jadi kita pertama tulis, kita gambarkan diagram bunga dari kaliksnya gitu. Ada berapa kaliks? Ternyata ada 5 kaliks. Ada 5 kaliks, yang dimana kaliksnya ini gamosepal gitu. Gamosepal atau berkaitan atau tersambung satu dengan lainnya. Jadi kita tulis ada 5 kaliksnya. Kemudian selanjutnya kita amati petalnya atau mahkota bunganya. Ternyata petalnya ini saling tersambung gitu. Atau gamopetalus. Jadi kita gambarkan petal atau mahkota bunganya
atau korolanya yang saling bersambungan. Selanjutnya di sini ada yang namanya kelaminnya. Kita gambarkan kelamin bunga dari diagram bunga jantan. Ternyata pada bunga jantan ini hanya ada satu kelamin, yaitu kelamin jantan. Jadi kita lambangkan kelamin jantan dengan diagram androecium ini. Dan kita hitung ada berapa jumlah androeciumnya. Ternyata ada 10. Berarti kita tulis ada 10 androecium. Yang dimana dirumuskan gitu. Yang pertama simetrinya seperti apa? Ternyata ini adalah simetri bunga pepaya ini adalah actinomorph, yang dimana berbentuk bintang atau simetrinya radial, jadi dilambangkan dengan lambang bintang, kemudian kelaminnya yaitu kelamin jantan, kemudian ditulis huruf K kapital, jumlah kalisnya yaitu ada 5, kemudian C kapital, dan jumlah korolanya ada 5, androeciumnya ada 10, dan gynoeciumnya ada 0 atau tidak ada. Nah, untuk diagram bunga betina ternyata sama gitu. Untuk kaliksnya ini sama, jumlahnya ada 5 dan saling fusi atau bersambungan. Sedangkan untuk korolanya jumlahnya juga ada 5, tapi bersifat polypetalus. Jadi petalnya ada banyak, 5 yang tidak saling bersambungan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Dan diagram bunga betina ini untuk androeciumnya atau stamennya tidak ada, yang ada hanya puteknya atau gynoeciumnya atau kelamin betinanya saja, dan jumlahnya ada 5. Bisa dilihat di sini dihitung berapa jumlah putiknya. Nah, untuk selanjutnya yaitu diagram bunga hermaprodit, di mana kaliksnya di sini jumlahnya juga 5 dan saling gamosepal bersambung, dan di sini petalnya itu polypetalus, jadi tidak tersambung, sehingga kita gambarkan diagram bunga korolanya yang saling terpisah. Dan untuk kelaminnya terdapat stamen atau androecium, alat kelamin jantannya, dan terdapat alat kelamin betinanya. Berarti ada di sini ada 10 androecium dan 5 gynoecium. Sehingga di sini terlihat rumusnya. Kalau untuk diagram bunga betina tadi rumusnya di sini ada simetrinya juga sama, yaitu actinomorph, alat kelaminnya yaitu alat kelamin betina, ditulis huruf kapital, jumlahnya 5, ditulis huruf kapital, jumlahnya 5 untuk korola. Kemudian androeciumnya di sini ada 0, kemudian gynoeciumnya ada 5. Nah, untuk rumus bunga hermaprodit di sini juga simetrinya adalah actinomorph, alat kelaminnya itu hermaprodit, ada alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Ditulis huruf kapital K, jumlahnya ada 5, melambangkan kaliks. Ditulis huruf kapital C yang melambangkan korola, jumlahnya juga ada 5. Ditulis huruf kapital A untuk androecium, alat kelamin jantannya yang jumlahnya ada 10. Dan ditulis huruf kapital gynoecium yang jumlahnya ada 5. Jadi tanaman pepaya ini bersifat poligamus, yang artinya di dalam satu tanaman terdapat 3 jenis alat kelamin bunga yang berbeda, yaitu bunga jantan, bunga betina, dan bunga banci. Dan bunga jantan ini membentuk gamopetalus, sedangkan bunga betina dan bunga banci bersifat polypetalus. Berdasarkan jumlah bagian-bagian penyusunnya, bunga pepaya bersifat pentamer yang actinomorphic. Jadi simetrinya itu adalah actinomorphic, bukan zygomorph. Selanjutnya, preparat ketiga atau bahan ketiga yaitu bunga terung, yang dimana nama ilmiahnya adalah Solanum melongena. Klasifikasinya yang pertama adalah divisionya spermatofita, klasisnya Dicotyledoniae,
ordonya adalah Solanales, familianya adalah Solanaceae, genusnya adalah Solanum, dan spesiesnya adalah Solanum melongena. Di sini adalah bunga asli dari Solanumnya ini, Solanum melongena atau bunga terung, dan ini adalah ilustrasi gambarnya. Nah, gambar pertama, ilustrasi bunga pertama ini adalah bunga utuh, yang dimana yang ditunjukkan dengan angka 1 ini adalah pedicelusnya, kemudian yang kedua ini adalah kaliksnya, dan yang ketiga ini adalah corollanya. Dan juga ini adalah ilustrasi gambar B yang merupakan potongan membujur bunga bunga terung. Yang dimana bagian ini yang ditunjukkan dengan angka 1 merupakan pistilum yang terbagi lagi jadi 3 bagian, yang ini disebut dengan stigma, ini adalah stilusnya, dan ini adalah ovarium dan ovulumnya. Dan bagian kedua ini yang disebut dengan stamen, yang pembagiannya yang ini disebut dengan antera, dan yang ini disebut dengan filamennya. Jadi diagram bunga terung ini bisa kita gambarkan diagram kaliksnya. Jadi di sini kaliksnya ada 5 kaliks yang gamosepal. Berarti kita tulis atau kita gambarkan diagram dari kaliks yang saling bersambungan yang jumlahnya ada 5. Kemudian kita amati bagian korollanya. Ternyata korollanya juga ada 5. Jumlahnya ada 5 korolla yang gamopetal atau saling fusimen yang saling tergabung gitu ya, atau bersambung berbentuk trompet seperti ini. Ada 5, kita tulis, kita gambarkan diagram bunga dari korolla ini. Ada jumlahnya ada 5 dan saling bersambung. Nah, untuk stamen atau andresium atau alkami jantannya, kita hitung ada berapa jumlah benang sari atau stamennya. Ternyata ada 5, yang dimana andresium ini tidak saling fusi atau tidak saling bersambungan gitu. Jadi kita tulis ada 5 andresium yang tidak saling berkaitan atau bersambungan. Nah, untuk ginosiumnya, di sini ternyata ada 2 ginosium. Ada 1, 2. Jadi ada ginosiumnya tersusun atas 2 karpela. Nah, ini kita gambarkan dengan posisi menumpang atau superior. Jadi seperti ini. Bentuk dari ginosium yang tersusun atas 2 karpela dengan posisi menumpang. Selanjutnya kita merumuskan rumus bunganya. Pertama kita tulis simetri bunganya, yaitu actinomorph, berbentuk seperti bintang. Alat kelaminnya yaitu hermaprodit. K kapital, jumlah kalisnya yaitu 5. C kapital, jumlah korollanya yaitu 5. Andresium, A kapital, yaitu jumlah stamen atau benang sarinya itu ada 5, ginosium, G, dan jumlah karpelanya yaitu ada 2. Nah, itu adalah diagram bunga dari bunga terong. Nah, dari deskripsi bunga terong ini yang perlu diketahui adalah kaliks dan korolla ini mengalami fusi yang masing-masing membentuk gamosepala dan gamopetala. Bunga terung merupakan bunga simetri, hermaprodit, kaliks terdiri dari 5 sepala yang mengalami fusi, korolla terdiri dari 5 petala yang juga mengalami fusimen, bentuk trompet,
Andresium tersusun atas 5 stamen yang berlepasan, dan ginosium tersusun atas 2 karpela dengan posisi menumpang atau superior. Jadi sekian penjelasan mengenai acara 8 ini, semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.